Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rocky Arifin. Sebelum nonton, jangan lupa di subscribe dan like dan komen agar tidak ketinggalan di video terbarunya. Apakah kamu sedang penasaran bagaimana sejarah Syekh Jumadil Kubro? Maka kamu sudah tepat berada di sini, karena kami akan menjelaskan beberapa informasi ringkat mengenai sejarah Syekh Jumadil Kubro yang diyakini sebagai bapak dari para wali songo. Siapakah Syekh Jumadil Kubro? Syekh Jumadil Kubro atau memiliki nama lain Maulana Husain Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini, berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Beliau diyakini sebagai keturunan dari Al-Husain ke-10 yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Jumadil Kubro dikenal oleh masyarakat di Jawa sebagai seorang mubalik terkenal karena melakukan penyebaran agama Islam di Nusantara. Beliau dilahirkan di tahun 1310 Masehi di Malabar yang masuk ke dalam wilayah Kesultanan Delhi. Ayahnya merupakan seorang gubernur Amir dari Malabar, yaitu Amir Ahmad Shah Jalaluddin. Berdasarkan babat dan cerita rakyat, Syekh Jumadil Kubro dipercaya merupakan bapak dari para wali songo. Karena Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan Sunan Giri atau Raden Paku dikabarkan adalah cucu-cucunya, dan Sunan Bonang serta Sunan Derajat adalah cucu buyutnya. Kemudian Sunan Kudus adalah cicitnya atau keturunan keempat. Jadi berdasarkan silsilah ini, maka para wali songo masih memiliki darah keturunan dari Uzbekistan. Bagaimana sejarah Syekh Jumadil Kubro? Banyak pendapat tentang keberadaan makam atau petilasan dari Syekh Jumadil Kubro yang ada di beberapa tempat, seperti di situs Trowulan Majapahit, yang menunjukkan bahwa beliau memiliki kedekatan dengan pejabat kerajaan Hindu terbesar. Tetapi, sebenarnya lokasi makam tersebut adalah makam khusus untuk memakamkan kerabat raja atau orang istana Majapahit. Dengan adanya kepercayaan tersebut, diyakini jika Syekh Jumadil Kubro telah menyebarkan agama Islam ke dalam kerajaan Majapahit pada masa kerajaan tersebut masih ada. Sasaran kegiatan dakwahnya adalah di lingkungan kerajaan di daerah Trowulan Mojokerto. Saat itu, beliau mendapatkan tantangan dan kesulitan dalam berdakwahnya. Di dalam beberapa referensi, Syekh Jumadil Kubro adalah seorang ulama besar pada zamannya yang sempat menghadap ke Sultan Muhammad pertama sebagai penguasa kekhalifahan Turki Utsmani pada masa itu. Setelah melakukan konsultasi dengan Sultan Muhammad pertama, lalu Sultan mengundang beberapa tokoh ulama dari wilayah Timur Tengah dan Afrika yang memiliki karomah untuk membantu Syekh Jumadil Kubro dalam menyiarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Dan kemudian diutuslah 9 ulama yang kemudian dikenal dengan Wali Songo. Wali Songo generasi pertama ini adalah 9 ulama pertama yang dikirimkan ke Khalifahan Turki Utsmani ke Nusantara. Ulama-ulama tersebut terdiri dari 1. Maulana Malik Ibrahim, berdakwah di Jawa Timur. 2. Maulana Jumadil Kubro, berdakwah di lingkungan kerajaan Majapahit. 3. Maulana Ishak, dari Samarkand, berdakwah di Jawa Timur. 4. Maulana Malik Israil, berdakwah di Jawa Tengah. 5. Maulana Ahmad Al-Mahrobi, sering dipanggil dengan nama Sunan Geseng, berdakwah di Jawa Tengah. 6. Maulana Hasanuddin, melakukan dakwah di Jawa Barat. 7. Maulana Muhammad Ali Akbar, berdakwah di Jawa Tengah. 8. Syekh Subakir dari Persia atau Iran, berdakwah di Pulau Jawa. 9. Maulana Alayuddin, melakukan dakwah di Banten dan Jawa Barat. Rombongan Wali Songo periode pertama ini kemudian menunjuk Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai pemimpin para Wali Songo. Di mana petilasan Syekh Jumadil Kubro? Petilasan beliau dikabarkan terdapat di beberapa tempat, seperti di Semarang, di Dusun Turgo, Lawangan Kaliurang, di Trowulan, di Desa Purwobinangun, daerah Pakem Sleman, dan juga di Wajo, Makassar. Bagaimana syiar Islam Syekh Jumadil Kubro? Pada awal sejarah, Syekh Jumadil Kubro menyebarkan syiar Islam
bersama anaknya yang bernama Maulana Ishak dan Maulana Ibrahim Asmorokondi di tanah Jawa. Setelah itu mereka berpisah, di mana Syekh Jumadil Kubro menuju ke Wajo, Makassar. Maulana Ibrahim Asmorokondi pun pergi menuju ke daerah selatan Vietnam dan berhasil mengislamkan kerajaan Champa. Dan kemudian Maulana Ishak berhasil mengislamkan kerajaan Samudra Pasai.